Baik, karena sudah join semua, Bapak, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat. Jaga kesehatan ya, sekarang baru banyak yang sakit. Saya lihat sudah banyak yang hadir, semua hadir. Oke, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai salah satu senyawa hidrokarbon, yaitu minyak bumi. Bapak izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, sudah. PowerPoint-nya jalan nggak? Masih di slide minyak bumi. Oh, sudah jalan. Ya, sudah, Pak. Sudah. Nah, kita akan belajar mengenai minyak bumi. Sebelum kita belajar mengenai minyak bumi lebih dalam, saya mau tanya kepada adik-adik semua. Minyak bumi itu berasal dari mana sih? Ada yang mau memberikan pendapat? Saya, Pak, setahu saya salah satu sumbernya dari fosil. Dari fosil. Ada. Terima kasih Mas Gregorius. Ada lagi pendapat lain? Semua setuju dengan pendapat Mas Gregorius? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, setuju ya. Kita lihat. Nah, pembentukan minyak bumi itu berasal dari mikroorganisme. Kenapa kok dari mikroorganisme? Apakah yang disampaikan Mas Gregorius tadi salah? Tidak. Fosil tadi berasal dari hewan maupun tumbuhan. Nah, apabila hewan maupun tumbuhan itu mati, maka akan diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, ketika mikroorganisme mati, nanti akan ini mikroorganisme merupakan produk dari minyak bumi atau bukan produk, asal dari minyak bumi. Nah, minyak bumi itu ada 5 tahap pembentukannya dari mikroorganisme. Yang pertama itu mikroorganismenya mati. Nah, mikroorganisme ini dapat berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang sudah mati. Kemudian terendapkan di dasar laut. Nah, kemudian mendapat tekanan dan suhu yang tinggi. Tekanan ini didapat dari pergeseran lempeng bumi. Dan suhu tingginya ini berasal dari perut bumi yang suhunya tinggi. Kemudian langkah yang keempat, terserap ke batu-batuan, dan yang kelima, terperangkap ke perangkap minyak. Agar lebih jelas, saya tampilkan gambar. Nah, proses yang pertama itu mikroorganismenya mati di bawah sini. Terlihat kan gambarnya? Terlihat, Pak. Nah, kemudian di sini terendapkan mikroorganismenya yang mati tadi. Nah, karena mendapat tekanan dan suhu yang tinggi, tekanannya ini berasal dari lempeng bumi yang terus bergerak.
Dan suhu tinggi ini berasal dari perut bumi yang memiliki suhu yang tinggi. Nah, kemudian terserap ke batu-batuan. Nah, ini minyak bumi di bawah sini akan mengalami terus naik karena pergeseran lempeng bumi. Naik terus sampai terperangkap di perangkap minyak. Nah, perangkap minyak itu ada di sini. Nah, ada air, kemudian ada minyak bumi, dan ada gas. Nah, minyak bumi ini siap untuk diambil. Nah, ini ada contoh lagi gambar. Nah, proses yang pertama mikroorganismenya mati, kemudian terendapkan. Nah, kemudian mendapat tekanan dan suhu yang tinggi di sini. Kemudian karena pergerakan lempeng bumi, minyak bumi tadi naik, oil migration ini naik ke atas, dan nantinya akan terperangkap di perangkap minyak, sehingga dapat diambil. Nah, minyak bumi yang diambil itu biasanya disebut minyak mentah. Nah, adik-adik kalau pernah servis motor, ganti oli, kemudian warnanya itu seperti ini, hitam, pekat. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan minyak mentah. Nah, saya mau tanya, minyak mentah itu dapat dibagi atau dijadikan berapa produk? Pasti kalian pernah melihat kan atau pernah membeli sesuatu yang berasal dari minyak bumi gitu. Ada yang tahu nggak apa saja? Mungkin bensin, Mbak. Nah, bensin. Ada lagi? Kerosin, Pak, minyak tanah. Betul. Ada lagi? Solar, Pak. Solar. Ada tambahan lagi? Sudah? Oke, lanjut. Nah, minyak bumi itu nggak hanya kerosin, bensin, solar. Nah, ini ada berbagai macam. Nah, di sini ada yang paling kiri, ini disebut apa? Aspal. Aspal, biasa untuk jalan. Kemudian paling atas ini tabung LPG. Ini merupakan salah satu produk dari minyak bumi. Nah, kemudian yang disebutkan Mbak Anis tadi, solar. Nah, ini ada bahan bakar untuk pesawat. Apa disebutnya? Oh ya, betul, Mbak. Itu aftur ya. Nah, lilin pun juga berasal dari minyak bumi. Nah, minyak mentah ini dapat dibagi menjadi berbagai macam produk ini dengan metode ataupun teknik pemisahan minyak bumi. Nah, teknik pemisahan minyak bumi itu biasa yang paling terkenal itu distilasi bertingkat, yaitu teknik pemisahan minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sebelah kanan ini. Nah, ini yang warna oranye ini merupakan kolom fraksinasi. Nah, dari bawah ke atas, fraksinasi itu decreasing in density and boiling point. Jadi berkurang pada massa jenis dan titik didihnya. Nah, caranya bagaimana kok minyak bumi tersebut dapat dibagi menjadi dapat dihasilkan berbagai produk. Nah, caranya itu minyak bumi dialirkan ke sini, dipanaskan, dan panas yang paling bawah ini merupakan panas yang paling tinggi. Semakin ke atas, semakin rendah. Ini ada 270, ke atas lagi semakin rendah 170, 120, 70, 20. Nah, minyak bumi dialirkan ke sini. Nah, minyak bumi itu apabila terkena panas, ada yang namanya proses penguapan. Nah, ada yang menguap dan ada yang tetap menjadi
cairan. Nah, apabila ini pada suhu 600 derajat, minyak bumi itu masih menjadi cairan, nanti akan tertampung di sini. Dan ada yang sebagian besar berubah menjadi uap. Nah, uap tadi nanti akan naik ke sini, ke suhu 270 derajat. Nah, di suhu 270 derajat nanti juga akan dibagi lagi. Apakah masih menjadi uap ataupun sudah menjadi cair. Nah, kalau sudah menjadi cair, nanti akan tertampung di sini. Nah, apabila masih menjadi uap, nanti akan naik terus. Apabila masih menjadi uap terus naik sampai yang paling tinggi, bentuknya gas atau uap tadi, namanya LPG. Nah, ini ada produk-produknya. Nah, ini pada suhu 600 derajat itu dihasilkannya itu residu. Nah, biasa untuk jalan aspal tadi. Kemudian di atasnya lagi ada fuel oil. Nah, ini untuk bahan bakar kapal. Kemudian juga ada untuk bahan bakar industri. Nah, naik lagi ke lubrikan oil atau minyak pelumas. Nah, ini ada lubrikan oil, wax, dan polish. Kemudian naik lagi, nah nanti akan dihasilkan bahan bakar diesel. Ada yang tahu bahan bakar diesel itu apa? Oh, Mbak Iti, Pak. Belum tahu, Pak. Oh, bahan bakar diesel itu solar. Solar. Nah, nanti naik lagi ke sini, ini kerosin. Nah, untuk bahan bakar jet. Nah, bahan bakar jet tadi apa? Aftur ya. Nah, kemudian naik lagi yang biasa kita temui di stasiun SPBU. Nah, untuk bahan bakar kendaraan ada premium, pertalite, nah, gitu-gitu. Kemudian naik lagi ke menjadi nafta. Nah, yang paling tinggi menjadi LPG. Nah, dari sini adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Berarti murid Bapak pintar-pintar semua. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan kita itu pada pembelajaran hari ini ada dua, proses pembentukan minyak bumi sama teknik pemisahan minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi tadi ada berapa tahap? Ada yang masih ingat? Lupa ya? Tadi katanya nggak ada yang mau tanya. Ya, ada berapa? Mbak Tiba? Ada 5, Pak. 5, Pak. Ada 5. Apa saja? Yuk, yang lainnya yuk. Mikroorganismenya mati itu, Pak. Ya, betul. Itu tahap yang pertama, mikroorganismenya mati. Kemudian? Diendapkan, Pak. Nah, betul. Yang kedua itu terendapkan. Terendapkannya di dasar laut. Yang ketiga? Terkena lempeng, pergeseran lempeng tadi, Pak. Ya, betul. Terkena tekanan dan suhu yang tinggi. Dan yang keempat? Ayo, apa? Mbak Wilda? Mbak Wilda sepertinya tidur. Tidur, Pak.
Prosesnya apa aja, Mbak, pembentukan minyak bumi? Tadi yang pertama mikroorganismenya mati. Kemudian yang kedua terendapkan. Dan yang ketiga mendapat tekanan dan suhu yang tinggi. Yang keempat terserap ke batu-batuan. Dan yang kelima apa? Terperangkap dalam minyak. Nah, perangkap minyak. Betul. Nah, kemudian yang kedua, teknik pemisahan minyak bumi. Tadi teknik pemisahan minyak bumi apa? Oke, itu destilasi bertingkat, Pak. Nah, prinsip kerjanya apa, Mbak? Berdasarkan, iya, itu Pak. Apa? Berdasarkan perbedaan titik didih. Oh ya, betul. Nah, mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup? Cukup, Pak. Sudah paham? Paham, Pak. Nah, besok kalau ulangan saya tanya harus bisa jawab ya. Oke. Saya cukupkan sekian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekian dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Dan Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Ya, semangat belajar semua. Iya Pak, terima kasih Pak.